Tetapi Yesus menolak pendasaran hukum seperti itu. Sebab meski pembalasan dapat dikontrol, tetapi balas dendam sama sekali tidak mempunyai tempat dalam etika Kristen. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu." Saudara, kita tidak boleh membalas dendam. Di sini, tindakan melawan orang yang berbuat jahat terhadap kita dilarang secara umum dan tegas. Mengampuni mereka yang berbuat jahat kepada kita dan menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita berjumpa dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang reformasi hukum pembalasan. Saudara, firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42 berbunyi demikian. Kamu telah mendengar firman dalam terjemahan baru 2 yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan dalam terjemahan baru 2 kata dan tidak ada. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara, bagian firman Tuhan ini yang baru saja saya baca, kaya sekali akan pokok-pokok etika Kristen. Di dalam bagian firman Tuhan ini terkandung ciri-ciri etika Kristen dan tata hidup Kristiani. Dalam pengajarannya, Yesus mengutip hukum yang tertua di dunia ini, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum ini dikenal dengan nama lex talionis, yaitu hukum pembalasan. Hukum ini terdapat dalam kitab Hammurabi Raja Babel pada tahun 2285 sampai 2242 sebelum Masehi. Dalam hukum ini dibedakan antara golongan bangsawan atau ningrat dengan rakyat jelata. Contoh, jika ada orang yang menyebabkan mata seorang bangsawan rusak, maka mata orang tersebut harus dirusakkan juga. Kalau ada orang yang membuat tulang rusuk seorang bangsawan patah, maka tulang rusuk orang itu juga harus dipatahkan. Tetapi sebaliknya, jika ada seorang yang membuat mata seorang miskin rusak atau tulang rusuknya patah, maka orang yang menyebabkannya hanya harus membayar 1 keping uang mina perak. Jadi dapat dilihat dari isinya bahwa hukum ini menunjukkan kalau ada yang merugikan orang lain, maka kerugian yang sama harus dikenakan pada orang tersebut untuk golongan bangsawan, tetapi tidak untuk orang miskin. Hukum lex talionis tertulis dalam Perjanjian Lama. Pertama dalam kitab Keluaran 21 ayat 23 sampai 25.
Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Lecur itu adalah luka bakar atau melepuh. Bagian kedua terdapat dalam kitab Imamat 24 ayat 19 sampai 20. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Bagian ketiga dalam Ulangan 19 ayat 21 berbunyi, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Saudara, ada beberapa pelajaran penting dari hukum pembalasan atau lex talionis ini. Hukum ini sering dimengerti keliru dan dinilai sebagai yang tidak berperi kemanusiaan. Di dalam hukum ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai hukum permulaan anugerah. Pada zaman itu, masyarakat hidup secara berkelompok berdasarkan suku. Nah, jika salah satu anggota kelompok disakiti, maka seluruh kelompok merasa tersakiti dan akan bangkit untuk melakukan pembalasan. Dengan adanya lex talionis, maka pembalasan itu dibatasi. Hanya pelaku saja, bukan seluruh anggota sukunya. Dan pembalasan itu tidak boleh melebihi kerusakan yang terjadi. Harus sama. Inilah yang disebut sebagai permulaan anugerah karena mencegah jumlah korban. Dalam perjanjian lama, lex talionis tidak memberikan hak kepada pribadi-pribadi untuk menentukan sendiri pembalasannya, tetapi sesuai dengan keputusan para hakim. Jadi, hukum pembalasan atau lex talionis tersebut menjadi pedoman bagi para hakim di dalam menilai dan menentukan hukuman yang harus diterima oleh para pelaku kejahatan. Pada kenyataannya, lex talionis tidak pernah diberlakukan secara harafiah. Saudara bisa membayangkan, jika diperlakukan secara harafiah, maka akan banyak masyarakat yang akan kehilangan mata, kehilangan gigi atau kaki. Di dalam dokumen hukum Yahudi, ada disebut tentang baba kama, yaitu aturan yang membuat cara-cara baru dalam menilai kerusakan. Kalau ada orang yang mencelakakan orang lain, maka ia harus bertanggung jawab atas 5 hal, yaitu luka, rasa sakit, penyembuhannya, waktu yang hilang, dan kehormatan bagi penderita. Mengenai luka, maka orang yang terluka itu harus dihargai seperti seorang hamba yang akan dijual. Harga sebelum dan sesudah luka ditentukan dan perbedaan harga yang ada harus dibayar oleh si pelaku kejahatan. Mengenai rasa sakit, ditentukanlah jumlah uang yang harus diterima oleh orang yang mengalami rasa sakit yang sama dan si pelaku harus membayarnya. Mengenai waktu penyembuhan, maka si pelaku harus membayar semua biaya pengobatan dan perawatan yang diperlukan sampai si penderita benar-benar sembuh. Mengenai waktu yang hilang, si pelaku harus membayar sejumlah upah yang harus diterima si korban, sebab jika korban terluka dan tidak dapat melakukan pekerjaannya. Mengenai kehormatan,
maka si pelaku harus membayar rasa malu dan rasa hina si penderita. Bapak Kama sangat maju dalam mengatur ganti rugi yang diakibatkan oleh tindak kejahatan. Namun, etika masyarakat seperti itu tetap didasarkan pada hukum balas dendam. Memang hukum itu dimaksudkan untuk mencegah pembalasan yang tidak setimpal, sebagai pedoman para hakim agar orang tidak main hakim sendiri dan tidak diberlakukan secara harafiah. Tetapi Yesus menolak pendasaran hukum seperti itu, sebab meski pembalasan dapat dikontrol, tetapi balas dendam sama sekali tidak mempunyai tempat dalam etika Kristen. Karena itu, Yesus memperkenalkan hukum baru yang tidak didasarkan pada balas dendam, tetapi pada semangat Kristiani. Lex talionis hanya sebagian kecil dari seluruh etika Perjanjian Lama. Sangat banyak hukum Perjanjian Lama bersifat anugerah dan kemurahan. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu." Saudara, kita tidak boleh membalas dendam. Di sini, tindakan melawan orang yang berbuat jahat terhadap kita dilarang secara umum dan tegas. Seperti halnya dengan tindakan melawan pemerintah. Tertulis di dalam Roma 13 ayat yang kedua. Namun hal ini bukan berarti mencabut hukum mengenai perlindungan diri dan pemeliharaan kita terhadap keluarga. Kita boleh menghindari kejahatan dan melawannya sejauh itu memang perlu bagi keamanan kita sendiri. Tetapi kita tidak boleh membalas dendam kejahatan dengan kejahatan ataupun menyimpan dendam. Membalas dendam ataupun berlaku sama seperti mereka yang telah bertindak jahat terhadap kita. Sebaliknya, kita harus melakukan hal yang jauh melebihi mereka dengan cara mengampuni. Mengampuni mereka yang berbuat jahat kepada kita dan menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Seperti tertulis, "Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu." Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.